Hei, kalian pasti udah dengar kan soal wacana stop impor beras yang bikin heboh? Nah, kalau kalian mikir ini kabar baik karena artinya kita bakal lebih mandiri, tahan dulu. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar yang nggak sesimpel kelihatannya. Yuk, kita bahas. Bayangin ini, kita stop impor beras. Petani lokal pasti happy dong karena harga gabah bisa naik. Tapi, tunggu, apa iya sesederhana itu? Data menunjukkan ada risiko besar di balik keputusan ini. Faktanya, stok beras kita itu sebenarnya sering nggak mencukupi kebutuhan nasional. Kalian tahu nggak? Produksi padi kita emang besar, tapi distribusi dan penyimpanannya masih sering berantakan. Misalnya, di tahun 2022, surplus produksi beras itu 1,6 juta ton. Kedengeran gede, ya? Tapi surplus ini sering nggak sampai ke daerah yang benar-benar butuh. Kenapa? Infrastruktur. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, jadi malah kekurangan stok. Akibatnya, harga beras di sana melambung tinggi. Kalau impor dihentikan total, apa nggak makin kacau? Nah, ini bagian yang bikin deg-degan. Kalau harga beras naik terus, siapa yang paling kena dampaknya? Kita semua, konsumen. Terutama kelas menengah ke bawah. Beras itu makanan pokok kita, dan kalau harga naik drastis, daya beli masyarakat bisa anjlok. Jangan lupa, inflasi juga bakal ikut naik gara-gara ini. Bener nggak sih kita siap dengan semua ini? Oh iya, ini belum selesai. Ada lagi yang terdampak. Pedagang dan penggilingan padi lokal. Kalau impor dihentikan, mungkin awalnya mereka senang karena pasokan dari petani lokal lebih banyak. Tapi, ternyata nggak semulus itu. Banyak penggilingan kecil yang nggak mampu bersaing dengan penggilingan besar. Biaya produksi mereka lebih tinggi, sehingga harga jual beras mereka juga mahal. Akhirnya, yang menang lagi-lagi perusahaan besar. Penggilingan kecil bisa gulung tikar. Jadi, apa solusinya? Haruskah kita tetap impor atau sepenuhnya mengandalkan produksi lokal? Sebenarnya jawabannya bukan di impor atau enggak impor, tapi gimana kita bisa memperbaiki sistem distribusi, infrastruktur, dan kualitas produksi lokal. Kalau hal-hal ini nggak diperbaiki, stop impor beras hanya jadi wacana yang manis di luar, tapi pahit di dalam. Nah, sekarang kalian udah tahu sisi lain dari kebijakan stop impor beras. Menurut kalian, gimana cara terbaik buat ngatasin masalah ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya seputar ekonomi dan kebijakan publik. Sampai ketemu di video berikutnya.